Pemirsa, sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan sejak Rabu malam. Intensitas hujan beragam mulai kecil, sedang hingga lebat. Lalu bagaimana dengan wilayah lain di Indonesia dan kapankah musim hujan berakhir serta apa yang harus diwaspadai masyarakat dengan belum berakhirnya musim hujan? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Lutfi Fitriano sebagai Prakirawan Senior Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selamat siang Mas Lutfi. Ya, selamat siang, Ya, Mas terima kasih Irsal. telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Mas Lutfi, saya pikir mungkin masyarakat Indonesia dan sebagian wilayah juga sudah memperkirakan bahwa sudah mulai masuk musim panas. Tapi nyatanya sejak Rabu malam, DKI Jakarta dan sekitarnya mungkin Jabodetabek dan beberapa wilayah lain masih terguyur hujan. Apa yang bisa dijelaskan dari BMKG terkait turunnya hujan sejak tadi malam, Mas Lutfi? Ya, betul sekali ya. Hujan di Jabodetabek kemarin itu semalam itu hampir merata ya di sebagian besar wilayah Jabodetabek, dimulai itu dari wilayah bagian barat seperti di wilayah Tangerang, wilayah Jakarta Selatan, meluas ke wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, hingga ke wilayah Bekasi. Dan itu bertahan hingga pagi tadi. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang biasa terjadi karena perlu kita ingat kita ini masih memasuki musim penghujan, di mana curah hujan masih akan ada terjadi pada dini hingga menjelang pagi. Ini terlihat dari pola angin baratan yang masuk dari utara, sehingga potensi hujan terjadi antara malam hingga dini hari, Mas Baik. Irsal. Baik, ketika hujan Anda sebutkan terjadi malam hingga dini hari, sesuai pantauan saya saja mungkin ada beberapa waktu yang hujan dengan intensitas lebat, terus kemudian ringan, bahkan sudah berhenti, terus kemudian lebat dengan secara tiba-tiba. Apa yang menentukan intensitas hujan sedang, kecil, dan lebat ini yang terjadi, Mas Lutfi? Ya, pertama, dilihat dari kelembapannya, karena memang kalau dilihat pada hari kemarin itu kelembapan di wilayah Jabodetabek hampir merata dan cukup tinggi, di kisaran antara 80 hingga 95%. Hal inilah suplai awan-awan sehingga cukup banyak ya di wilayah Jabodetabek, dan pola angin dan pembentukan pola angin terjadi sehingga adanya pola-pola angin konvergensi atau pertemuan massa udara dari utara dan barat dari Samudra Hindia. Hal inilah yang menyebabkan kondisi hujan cukup panjang di wilayah Jabodetabek, khususnya pada malam dengan dini hari nanti. Baik, apakah pola angin itu juga yang menentukan hujan turun di saat malam hari hingga pagi? Apakah mungkin nanti di siang hari juga kemungkinan akan turun hujan terkait pola angin yang tadi Anda sebutkan, Mas Lutfi? Ya, sebenarnya hujan untuk pada siang hari lebih cenderung berawan ya, potensinya hujan ringan. Justru hujannya itu hanya di bagian selatan, seperti di wilayah Bogor, Depok, dan sekitarnya. Itu hujan terjadi pada siang dan sore hari. Namun, sedangkan pada dini harinya, malam hingga dini harinya, hujan masuk dari barat, seperti akan diawali dari wilayah barat, seperti di Tangerang, atau dari Kepulauan Seribu masuk ke wilayah Jakarta Utara dan meluas ke wilayah pusat dan timur. Jadi memang pola-pola hujannya berbeda antara hujan siang sore hari serta pola hujan yang terjadi pada malam hari. Kalau hujan di sore hari itu timbulnya dari selatan, dari Bogor, sedangkan hujan yang terjadi pada malam hari itu dari barat seperti itu, dari Tangerang hingga meluas ke wilayah DKI Jakarta. Baik, tadi fokus Jabodetabek dan wilayah sekitarnya. Bagaimana dengan sejumlah wilayah di Indonesia? Kita tahu bahwa mungkin Mas Lutfi mengikuti berita di Kepulauan Riau yang beberapa hutannya terbakar meski bukan penyebab dari sinar matahari ataupun musim panas, tapi dengan tidaknya turun hujan, ini menyebabkan kebakaran meluas meskipun pada hasil penelitian ataupun penyelidikan bahwa itu dibakar. Apakah memang wilayah-wilayah Indonesia ada yang memang sudah memasuki musim panas maksud kami, ataupun seperti Jakarta yang kemarin panas sekarang hujan, itu juga akan berlaku di Kepulauan Riau,
kemarin panas, mungkin akan beberapa hari ke depan turun hujan, begitu Mas Lutfi? Ya, perlu kita ketahui nih, di wilayah Riau itu mempunyai 2 kali musim hujan, 2 kali musim kemarau. Oke. Jadi di bulan Februari, Maret ini, dia itu memasuki musim kemarau. Hmm. Jadi, makanya, eee, kondisi di wilayah Riau dan sekitarnya, dia mengalami kekurangan, hujan ya, dalam artian, tidak banyak hujan di wilayah Riau. Ya. Dan, untuk hari ini memang, perlu kita ketahui, hari ini dimulai dari kemarin, saat ini sedang dilakukan, modifikasi cuaca ya atau TMC, untuk menurunkan hujan di wilayah Riau dan, apa namanya itu, dan semoga hal itu bisa, cukup membantu ya dalam pengurangan, asap di wilayah Riau. Baik, Mas Lutfi, kalau tadi Anda sebutkan 2 musim hujan dan 2 musim panas di wilayah Kepulauan Riau, apa yang menyebabkan 2 musim itu terjadi di sana? Dan mungkin secara awam kami masyarakat mengetahui bahwa musim hujan biasanya identik dengan bulan-bulan yang berakhir dengan ber, seperti Oktober, September, November hingga Desember. Dan beberapa tahun belakangan ini memang musim hujan justru jauh di luar musim yang seharusnya, hingga Maret mungkin bisa sampai beberapa bulan setelahnya. Apa yang menyebabkan musim ini terjadi begitu, Mas Lutfi? Ya, betul sekali ya. Karena emang kita itu kan, dilintasi oleh khatulistiwa, eee, garis khatulistiwa, di mana memang, kebetulan untuk wilayah-wilayah yang dilintasi, wilayah, garis khatulistiwa, untuk khususnya di wilayah Indonesia, dia akan mengalami, 2 masa, musim seperti di wilayah Riau contohnya. Dan di, saat ini di wilayah Riau sendiri, sedang memasuki musim, kemarau dari sejak bulan Februari kemarin, sehingga pada saat-saat ini memang dia mengalami pengurangan, curah hujan yang cukup, tinggi ya, namun masih masih ada potensi hujan-hujan di lokal ataupun juga yang masuk dari wilayah, Selat Malaka ataupun di wilayah pesisir, barat Sumatera seperti di wilayah Selat Kalimantannya, sehingga masih ada potensi hujan di wilayah tersebut. Dan hal ini juga hal-hal yang merunda bukan hanya di wilayah Riau, di wilayah, Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Pontianak pun juga mengalami hal demikian, seperti itu Mas Irsal. Baik, Mas Lutfi, kemudian kita akan berbicara terkait dampak kita di wilayah daratan ataupun dampak masyarakat yang berada di pesisir. Dan kemudian apakah memang intensitas sama dengan mereka yang berada di pesisir atau kita yang berada di sini? Tapi jadi jawab dulu Mas Lutfi, karena kita harus Ya. break sejenak, pemirsa. Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.